Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi teknik dasar permainan bola voli, khususnya untuk di kelas 8 SMP. Nah, di kelas 8 ini ada beberapa teknik yang akan kita bahas. Di antaranya adalah teknik passing dan teknik servis. Teknik passing itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu passing atas dan passing bawah. Sedangkan ada satu lagi yang akan kita bahas, yaitu teknik servis. Di sini diambil adalah teknik servis atas. Nah, di sini nanti akan ada penjelasan tentang cara pelaksanaan, dan juga nanti akan ada cara prakteknya bagaimana. Tapi khusus untuk prakteknya, di sini saya modifikasi. Jadi saya akan mempraktekkan permainan ataupun teknik dasar dalam bola voli itu tanpa menggunakan bola. Jadi di sini saya hanya menjelaskan tentang cara perlakuannya, ya. Saya akan menjelaskan cara perlakuan tentang passing atas, passing bawah, dan servis atas. Adapun nanti mungkin di sebagian teknik akan saya gunakan bola, dan itu akan saya modifikasi, tidak menggunakan bola voli yang sesungguhnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar peserta didik mampu mempraktekkan materi ini di rumah, karena saya memahami tidak semua peserta didik memiliki bola voli di rumahnya masing-masing. Maka dari itu, bentuk permainan ini saya modifikasi alatnya. Berikut akan kita bahas tentang materi bola voli. Nah, yang pertama itu gerak spesifik passing atas, atau biasa kita sebut dengan teknik dasar, yaitu passing atas. Ya, mungkin dari sebagian kalian sudah tidak asing lagi dengan teknik ini. Apalagi waktu di kelas 7 kita sudah pernah bercerita sedikit tentang bola voli. Kita sudah pernah belajar bola voli di kelas 7. Jadi di kelas 8 ini kita akan memperdalam lagi pengetahuan kita tentang teknik-teknik dalam olahraga bola voli tersebut. Untuk melakukan passing atas, yang pertama kita laksanakan adalah melakukan persiapan. Apa itu persiapan? Yang pertama adalah yang harus kita lakukan dalam persiapan adalah berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lutut direndahkan, artinya kedua lutut ditekuk hingga berat badan bertumpu pada kaki bagian depan. Posisi lengan di depan badan dengan kedua telapak tangan dan jari-jari renggang sehingga membentuk seperti mangkuk di depan atas muka atau wajah. Nah, di sini jelas disebutkan posisi lengan di depan badan dengan kedua telapak tangan dan jari-jari renggang sehingga membentuk seperti mangkuk di depan wajah. Ya. Jadi gunanya apa? Gunanya dibuat seperti mangkuk itu agar bisa menampung bola atau menahan bola, sehingga bola tidak sampai ke telapak tangan. Jadi gitu bola sudah sampai di ujung jari-jari tangan, maka kamu sudah harus melakukan gerakan dorongan. Nah, disitulah persiapan yang harus dilakukan pada teknik dasar passing atas dalam bola voli. Selanjutnya adalah gerakan. Gerakan ini adalah yang paling penting dalam pelaksanaan teknik passing atas, karena gerakan ini akan menentukan hasil akhir dari passing atas yang akan kamu lakukan. Bagaimana cara pelaksanaannya di gerakan ini? Yang harus kamu lakukan adalah dorong kedua lengan ke arah datangnya bola, bersamaan kedua lutut dan pinggul naik serta tumit terangkat. Nah, berarti yang tadi di posisi persiapan itu kakinya direndahkan atau ditekuk. Jadi saat melakukan gerakan ini kaki diangkat, ya. Jadi saat melakukan dorongan itu diserentak.
kakinya juga diangkat, bahkan tumit sampai terangkat. Artinya terangkat itu apa? Artinya kamu akan berada pada posisi jinjit. Selanjutnya, usahakan arah datangnya bola tepat di tengah-tengah atas wajah. Artinya apa? Artinya ya pandai-pandai kita menyesuaikan posisi atau menempatkan posisi ketika bola itu akan turun. Kita usahakan bola itu tepat di tengah-tengah atas wajah kita. Dan yang terakhir, perkenaan bola yang baik adalah tepat mengenai ujung jari-jari tangan. Ya, di sini jelas disebutkan ujung jari-jari tangan. Berarti dilarang bola itu sampai kepada telapak tangan. Karena kalau sudah sampai ke telapak tangan, itu akan dianggap menjadi sebuah pelanggaran jika itu terjadi dalam sebuah pertandingan. Dan yang terakhir itu namanya akhir gerakan. Di akhir gerakan itu tumit harus terangkat dari lantai, pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus. Pandangan mengikuti arah gerakan bola. Berikut bisa kamu lihat contoh gerakan passing atas tanpa menggunakan bola. Nah, selanjutnya untuk teknik yang kedua itu adalah gerak spesifik passing bawah. Kalian juga pasti sudah tidak asing dengan teknik passing bawah. Teknik passing bawah itu biasa digunakan untuk menerima bola-bola yang datangnya rendah. Sedangkan kalau passing atas tadi biasa digunakan untuk menerima bola yang datangnya tinggi. Untuk cara pelaksanaannya hampir sama seperti passing atas. Yang pertama itu ada namanya persiapan itu sendiri. Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lutut direndahkan hingga berat badan bertumpu pada kedua ujung kaki di bagian depan. Rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan hingga kedua ibu jari sejajar dan pandangan ke arah datangnya bola. Jadi yang membedakannya dengan passing atas itu hanya posisi tangannya saja. Jika passing atas, maka posisi tangannya berada di atas atau di depan wajah. Sedangkan passing bawah, itu posisi lengannya di depan badan. Disatukan hingga kedua ibu jari sejajar. Selanjutnya ada namanya gerakan. Gerakan itu dilakukan dengan cara dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola bersamaan kedua lutut dan pinggul naik serta tumit terangkat dari lantai. Jadi di sini masih hampir sama dengan teknik passing atas. Bedanya kalau passing atas tangannya disorong ke atas, sedangkan passing bawah itu didorong ke arah datangnya bola. Selanjutnya, usahakan arah datangnya bola tepat di tengah-tengah badan. Perkenaan bola tepat pada pergelangan tangan. Ingat, di pergelangan tangan, bukan di kepalan tangan. Selanjutnya adalah akhir gerakan. Di sini yang harus dilakukan adalah tumit terangkat dari lantai, pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus. Pandangan mengikuti arah gerakan bola. Gerakan ini merupakan gerakan dasar dari gerakan mendorong. Jadi di akhir gerakan ini hampir sama dengan di akhir gerakan saat kita melakukan gerakan passing atas. Berikut contoh video yang bisa kalian saksikan.
Yang terakhir adalah teknik servis atas. Nah, ini kita sudah masuk di teknik yang sudah masuk kategori sulit untuk seorang pemula. Kenapa? Karena di sini kita sudah dituntut harus memukul bola hingga menyeberangi net. Berarti ada unsur kekuatan otot tangan di situ. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama adalah persiapan. Dalam posisi persiapan yang harus dilakukan adalah berdiri dengan kedua kaki dalam posisi melangkah. Artinya, satu kaki berada di depan dan satu kaki berada di belakang. Apabila kamu memukul dengan tangan kanan, berarti yang harus di depan adalah kaki kiri. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, berat badan bertumpu pada kedua kaki dan sikap badan agak condong ke depan. Pegang bola di depan badan. Selanjutnya adalah gerakan. Cara melakukannya adalah lambungkan bola ke atas, agak ke belakang menggunakan tangan kiri. Lantingkan badan ke belakang. Artinya, badan itu harus melenting ke belakang. Manfaatnya itu adalah agar mampu memberikan tenaga terhadap hasil pukulan yang akan kita lakukan. Selanjutnya, bersamaan dengan gerakan badan ke depan, bola dipukul menggunakan tangan kanan yang dibantu dengan mengaktifkan pergelangan tangan. Jadi di sini jelas dibilang bersamaan dengan gerakan badan ke depan. Artinya, badan yang tadinya dilentingkan saat memukul bola, itu juga badan harus didorong ke depan atau digerakkan ke depan. Manfaatnya itu tadi memberikan tenaga terhadap hasil pukulan yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir itu namanya akhir gerakan. Di akhir gerakan ini yang harus kita lakukan adalah ikuti gerakan badan ke depan dengan melangkahkan kaki belakang ke depan. Artinya yang di posisi awal tadi seperti posisi melangkah, yang kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Nah, di gerakan akhir ini itu gerakan kakinya berubah atau posisi kakinya berubah. Jadi seiring mengikuti gerakan badan ke depan, berarti kaki kanan yang awalnya posisi di belakang juga dilangkahkan ke depan. Ya, di sini sudah disebutkan. Jadi gerakan itu seirama. Tangan kanan memukul ke depan atau digerakkan ke depan, kaki kanan juga ikut melangkah ke depan. Berikut contoh praktek yang bisa kalian lihat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.